Dimulai aja ya Teteh ya. Boleh Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di Sabtu malam hari ini kita bisa melaksanakan halaqah kembali ya Teteh-teteh setelah sebelumnya minggu kemarin sempat diundur. Mudah-mudahan pertemuan halaqah malam ini bisa memberikan pahala bagi kita dalam berthalabul ilmi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai wanita muslimah dan kewajibannya terhadap tetangga. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam materi ini, yaitu yang pertama adalah bersikap baik dan penuh kasih sayang terhadap tetangga. Seperti yang kita tahu ya, kita pasti tidak jauh dari kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat yang mana kita pastinya akan bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, salah satunya adalah tetangga. Tetangga itu muslim dan di antara akhlak wanita muslimah yang benar-benar sadar dan berada di bawah bimbingan agama, kita itu sebagai seorang muslimah senantiasa berpegang teguh pada tali agama dan selalu berbuat baik dalam memberikan perhatian kepada tetangganya. Poin yang kedua itu sebagai wanita muslimah dan kewajibannya terhadap tetangga adalah menerapkan petunjuk Islam tentang hidup bertetangga sebagaimana dicantumkan dalam surat An-Nisa ayat 36, yaitu sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabir dan hamba sahaya kalian. Dalam buku dicatat bahwa yang dimaksud dengan tetangga yang dekat adalah tetangga yang masih ada hubungan nasab, ada hubungan darah atau ikatan agama. Sedangkan tetangga yang jauh adalah yang tidak ada hubungan darah atau ikatan agama, adapun teman sejauh adalah teman dalam hal kebaikan. Banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempertegas nilai-nilai kemanusiaan bahwa dalam hubungan bertetangga itu kita itu harus senantiasa berbuat baik gitu ya kepada tetangga. Dalam riwayat muttafaq alaih disampaikan bahwa senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga sampai aku menyangka bahwa dia akan mewarisinya. Jadi maksud dari hadis-hadis Rasulullah ini adalah kedudukan yang paling tinggi dan langka yang dikenal oleh orang-orang yang hidup bertetangga dalam syariat Islam yang senantiasa ditekankan oleh Jibril kepada Rasulullah bahwa malaikat itu akan mengangkat ke tingkat kekerabatan keluarga yang mendapatkan warisan seperti layaknya keluarga dekat. Jadi kita itu sebagai seorang muslimin harus selalu bersikap baik, penuh kasih sayang terhadap tetangga karena merupakan bentuk petunjuk ya dari Islam untuk senantiasa memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar. Poin yang ketiga adalah mencintai tetangga seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi teteh-teteh ya senantiasa kita sebagai wanita muslimah pun demikian, ini sebagai pengingat kepada kita bahwa kita harus senantiasa memberikan kasih sayang, menyayangi tetangga seperti kita mencintai diri sendiri. Jadi wanita muslimah yang senantiasa membuka dirinya bagi hidayah Allah akan selalu berhati lembut, berjiwa pemurah, berperangai halus, dan sangat mencintai tetangganya serta memiliki kepekaan perasaan terhadap hal-hal yang dapat menyakiti mereka atau merusak kehormatan mereka atau dapat mencoreng nama baik mereka. Dalam riwayat muttafaq alaih
ditulis bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Merupakan hal yang jelas ya agar kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga karena merupakan ciri orang-orang yang beriman. Kemudian dalam riwayat Muslim dan Anas, Rasulullah pernah bersabda bahwa demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tidaklah seorang hamba beriman sehingga dia mencintai tetangganya atau mengatakan saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, terkadang ya teteh-teteh seringkali kita agak mungkin ada perasaan kesal kepada tetangga, ya kita tidak bisa mengatur itu, tapi alangkah baiknya kita meskipun ada beberapa sikap dari tetangga yang tidak mengenakan hati, alangkah baiknya kita selalu bersikap sabar dan berusaha untuk mencintai tetangga kita. Untuk yang selanjutnya, poin ke 4. Sebentar teteh, sepertinya ini agak nge-freeze ya PowerPoint-nya. Maju nggak ya teh? Enggak, belum Maju teh. tidak ya? Belum. Belum ya? Iya. Soalnya ini kalau di laptop mah ada, ini udah ada nih. Udah teh. Udah ya? Kayaknya agak loading ya teteh, punten. Ini poin yang keempat, berbuat baik kepada tetangga sesuai kemampuan. Jadi, bila mana tetangga kita dihadapi kesulitan, kita ingin membantu walaupun pada kenyataannya kita juga berkekurangan gitu. Maksudnya mungkin ingin berbagi tapi kurang, misalnya ke dalam keadaan diri sendiri mungkin sedang kurang, tapi alangkah baiknya kita berbuat baik kepada tetangga sesuai kemampuan. Misalnya, dalam surat Al-Zalzalah ayat 8 dikatakan bahwa artinya, dan barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, meskipun kita ya teteh-teteh mungkin tidak dalam keadaan yang lebih berkecukupan, tapi ada niat kita ingin berbagi kepada tetangga walaupun sedikit, berbagi sedikit. Kalau misalkan di daerah sekitar kita sedang masak, misalkan mungkin sedang masak makanan, memang tidak banyak, tapi kita ingin berbagi, itu adalah bentuk kita berusaha untuk berbuat baik kepada tetangga sesuai kemampuan kita. Kemudian poin yang kelima, berbuat baik kepada tetangga non-muslim. Mungkin dari teteh-teteh ada yang bertetangga dengan tetangga yang non-muslim, dikatakan bahwa jika seorang muslimah tidak hanya pada kerabat dekat atau karena adanya ikatan agama, tetapi meluas sampai kepada tetangga non-muslim seiring dengan petunjuk toleransi dan pesan Islam kepada seluruh umat manusia dengan perbedaan agama masing-masing. Selama mereka tidak menyakiti atau memusuhi kaum muslimin, kita harus berbuat baik kepada tetangga kita walaupun tetangga kita itu adalah non-muslim. Karena dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 artinya bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dan negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi sebagai seorang muslim, walaupun kita memiliki tetangga bukan muslim, non-muslim, hendaklah kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mendahulukan tetangga terdekat dalam berbuat baik. Jadi tidak pernah hilang dari ingatan seorang wanita muslimah yang benar-benar sadar dan mendapatkan hidayah agamanya bahwa berbuat baik kepada tetangga, di mana Islam telah berpesan untuk mendahulukan berbuat baik kepada tetangga terdekat sebagai usaha mempertahankan kekuatan hubungan antara dua tetangga yang berdampingan dan menjaga kemungkinan timbulnya kesalahpahaman dalam rangka mewujudkan kasih sayang, kecintaan, dan kelembutan. Dari Aisyah, dia menceritakan kultu, ya Rasulullah, innali jaroini fa'ila ayyihima aidi kola ila akrobihima baban. Yang artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai dua tetangga. Kepada tetangga mana aku harus memberikan hadiah? Beliau menjawab kepada yang paling dekat pintu rumahnya. Hadis riwayat Bukhari.
Dengan pengaturan seperti itu berarti seorang wanita muslimah harus memberikan perhatian dan berbuat baik kepada tetangganya. Nah, untuk selanjutnya poin yang ke-7. Bentar ya, teteh. Agak loading. Poin yang ke-7 adalah wanita muslimah yang jujur sebagai tetangga terbaik. Jadi, selain kita dianjurkan untuk memiliki kewajiban berbuat baik kepada tetangga, kita pun harus menjadi seorang wanita muslimah yang jujur untuk membuktikan sebagai tetangga yang baik. Diriwayatkan dari Tirmizi dengan isnad sahih bahwa khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jibroni indallahi khairuhum li jarihi. Teman yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya, dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Jadi petunjuk Nabi mempertegas bahwa tetangga yang baik merupakan salah satu sendi kebahagiaan manusia muslim dalam kehidupan ini, karena dia menjamin kesejukan pandangan, ketenangan, kegembiraan, dan keamanan bagi tetangganya. Karena walaupun begitu kita hidup bertetangga pun, berbuat baik kepada tetangga pun, jika kita sedang mendapat kesulitan, kita juga membutuhkan bantuan dari tetangga ya, teteh. Seperti misalkan kalau misal dari di daerah sekitar, misal kalau sedang ada acara syukuran, misalkan ya teteh, atau misalnya ada acara pengajian atau hajatan, kita meminta tolong pun kepada tetangga. Jadi jika kita tidak berbuat baik kepada tetangga, kan itu tidak bagaimana ya, jadi malah memutus hubungan silaturahmi juga. Maka sebagai seorang wanita muslimah perlu kita menjaga hubungan baik dengan tetangga, perlu bersikap jujur kepada tetangga untuk menjaga ketenangan, untuk menjaga kegembiraan, untuk menyambung tali silaturahmi. Lalu poin selanjutnya, bagaimana jika tetangga jahat dan lembaran hitam? Maksudnya di sini dikatakan bahwa jika ada tetangga yang jahat kepada kita, Rasulullah SAW telah mempertegas dilepasnya nikmat iman dan setiap orang yang berbuat jahat kepada tetangga sehingga dikategorikan sebagai tetangga jahat. Diriwayatkan dari muttafaq alaihi bahwa demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanyakan kepada Rasul, siapakah dia itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan. Jadi, dari riwayat Muslim dikatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan. Jadi begitu besar dosa berbuat jahat kepada tetangga. Mungkin di sini maksudnya jika kita berbuat jahat kepada tetangga itu merupakan suatu dosa besar karena begitu jelas Rasulullah mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tetangga jahat diharamkan dan nikmat iman. Jadi tetangga yang jahat kepada kita sudah dipastikan akan hilang kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian untuk poin yang ke 6, 7, 8, 9, 10, poin yang ke-10, tetangga jahat akan menghapuskan amal perbuatannya. Maksudnya di sini adalah bahwa tetangga jahat akan kehilangan iman dan musnah semua amalannya. Tiada manfaat ketaatan dan amal soleh yang dilakukannya selama dia masih terus menyakiti tetangganya. Jadi tiada manfaat ketaatan dan amal soleh, tidak ada amal soleh yang dilakukannya selama dia masih terus menyakiti tetangganya. Jika kita sebagai seorang muslim berbuat jahat kepada tetangga, menyakiti tetangga misalkan dengan menjauhi atau mungkin meminta orang-orang sekitar untuk jangan mendekati, itu merupakan suatu perbuatan yang akan membawa kita kehilangan amal soleh. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menjahati tetangga kita ya teteh-teteh. Poin yang ke-11 adalah tidak segan untuk menyebarkan kebaikan kepada tetangga. Nah, kalau poin sebelumnya
adalah bagaimana kita tidak boleh berbuat jahat, karena jika kita berbuat jahat kepada tetangga, pasti akan dihapus amal perbuatan. Nah, poin yang selanjutnya adalah sebagai seorang muslim, kita harus menyebarkan kebaikan kepada tetangga. Jadi wanita muslimah yang benar-benar bertakwa tidak hanya cukup tidak menyakiti tetangga, tapi dia juga selalu memberikan dan menyebarkan kebaikan kepada mereka. Jadi sebagai wanita muslimah kita tidak boleh menyakiti tetangga, tapi harus memberikan dan menyebarkan kebaikan kepada tetangga, di mana dia membukakan pintu kebaikan dan kemuliaan bagi mereka dan tidak mengurangi sedikit pun dari hak-hak mereka setiap kali diserukan kepadanya untuk menjaga, menghormati, dan memperlakukan mereka secara baik. Karena takut pernyataan Rasulullah mengenai tetangga yang tidak mau memberikan kebaikan itu akan terbukti pada dirinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bukunya yang berjudul Al-Adabul Mufrad, bahwa berapa banyak tetangga yang bergantung kepada tetangganya yang lain pada hari kiamat seraya berkata, "Ya Robku, tetanggaku ini menutup pintu bagi diriku dan menolak memberikan kebaikan kepadaku." Jadi teteh-teteh betapa menyeramkannya akibat dari perbuatan jahat kepada tetangga, dan betapa rugi orang yang pelit tidak mau memberikan kebaikan kepada tetangga. Orang seperti ini benar-benar gagal dan tentu saja akan rugi pada hari kiamat kelak, hari di mana manusia berdiri menghadap kepada Rob. Nah, untuk poin yang terakhir adalah sabar terhadap perlakuan jahat tetangga. Kita mungkin tidak bisa mengatur sikap seseorang ya teteh-teteh, tapi kita bisa menahan diri dengan bersabar terhadap perlakuan jahat tetangga. Bahwa sebagai wanita muslimah yang berada di bawah petunjuk agama Islam, akan senantiasa bersabar atas perlakuan tetangga yang menyakitkan dan tidak membalas kejahatan yang dilakukan tetangga. Tidak marah jika diperlakukan kurang baik olehnya, tidak menghitung kekeliruan, kekurangan, dan kesalahannya, tetapi sebaiknya kita sebagai seorang wanita muslim, termasuk seorang muslim itu sendiri, senantiasa memaafkan dan berlapang dada dengan keyakinan bahwa semua itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi, mudah-mudahan kita menjadi seorang wanita muslimah yang selalu bersabar terhadap ujian yang diberikan di sekitar kita, pun demikian kita bisa menjadi salah seorang wanita muslimah yang bisa senantiasa menjaga ketenangan, menjaga kebaikan, menjaga diri, untuk selalu berbuat baik kepada tetangga kita ya teteh-teteh. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teteh-teteh. Ada beberapa, ini merupakan 12 poin yang bisa kita ambil, kita pelajari dari materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya kita bisa diskusikan kembali dan refleksikan kembali ya teteh-teteh. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teteh-teteh.